Ya, salam nagari. Pada video kali ini kita akan membahas tentang ST yang didesak mundur, dan kalau kita ingin membicarakan nasib STY itu dibahas di bulan Juni atau Oktober. Apa alasannya? Mari kita bahas. Tapi sebelum itu, yang baru bergabung dengan channel ini membahas seputar sepak bola baik dalam maupun luar negeri. Jadi yang baru bergabung, minta tolong subscribe-nya dan tekan tombol like-nya agar channel ini berkembang. Ya, seminggu terakhir ini Coach Sintayong didesak oleh sebagian pengamat untuk mundur atau diganti karena kegagalan di Piala AFF 2024 lalu. Setelah kalah menghadapi Filipina, Indonesia terhenti di fase grup dan gagal melaju ke semifinal. Banyak pengamat yang bilang bahwa STY tidak bisa membawa timnas lebih tinggi. Banyak yang mengkritik, banyak yang mendesak juga untuk mundur. Tapi kalau kita lihat, selama ini Coach Sintayong selalu memenuhi target yang dibebankan oleh PSSI. Di kualifikasi Piala Asia 2023 lalu, Indonesia ditarikkan lolos ke Piala Asia dan Coach STY mampu untuk melakukannya dan lolos ke Piala Asia 2023 lalu. Dan di saat di Piala Asia 2023 lalu, Indonesia ditargetkan oleh PSSI untuk lolos fase grup, dan lagi-lagi Coach Sintayong mampu untuk melakukannya. Indonesia saat itu lolos ke babak 16 besar dan tersingkir oleh Australia. Dan di Piala Asia U23 yang lalu, Indonesia ditargetkan lolos ke semifinal dan Coach STY juga mampu untuk memenuhi target tersebut, dan Indonesia saat itu lolos ke babak semifinal sebelum dikalahkan oleh Uzbekistan. Dan di tahun ini ada dua target yang dibebankan oleh PSSI ke Coach STY, yaitu lolos ke Piala Asia 2027 dan lolos ke Piala Dunia 2026. Dan satu target sudah dipenuhi oleh Coach STY, yaitu Indonesia lolos ke Piala Asia 2027 lalu. Dan saat ini ada satu target yang dibebankan, itu lolos ke Piala Dunia 2026. Jadi secara performa, STY ini mampu untuk memenuhi target PSSI, dan secara performa juga berjalan baik. Memang masih ada kekurangan, namun selama ini Coach STY masih dalam on the track menangi timnas Indonesia. Jadi tidak ada alasan untuk mendesaknya mundur sekarang. Dan di Piala AFF kali ini, timnas Indonesia itu tidak ditargetkan juara oleh PSSI karena PSSI menurunkan timnas U22 di Piala AFF kali ini. Jadi secara target tidak dibebankan. Wajar kita gagal lolos karena kita tidak menurunkan tim terkuat. Dan kalau kita ingin membahas masa depan Coach STY itu di bulan Juni atau Oktober. Kenapa? Karena kalau di bulan Juni itu adalah fase terakhir ronde ketiga, yaitu untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika Indonesia menempati peringkat 5 atau 6, yang artinya Indonesia gagal ke Piala Dunia, maka boleh kita untuk membicarakan nasib STY, apakah lanjut sampai Piala Asia 2007 atau diganti. Karena masih ada jeda 1,5 tahun menuju Piala Asia 2027. Tapi kalau timnas Indonesia di akhir ronde ketiga ini berada di peringkat 3 atau 4, yang artinya Indonesia ke ronde keempat, maka STY wajib dipertahankan karena memenuhi target PSSI. Apalagi kalau peringkat kedua, yang artinya Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, maka tidak ada alasan lain untuk mempertahankan STY. Namun jika di ronde keempat nanti Indonesia gagal yang dimainkan bulan Oktober, maka kita juga bisa membahas nasib STY, apakah lanjut sampai Piala Asia 2027 atau diganti, karena masih ada jeda setahun untuk mempersiapkan ke Piala Asia 2027. Jadi ya, untuk sekarang kita fokus untuk mendukung timnas Indonesia, jangan diganggu dengan hal-hal yang tidak penting yang dapat mengganggu konsentrasi timnas Indonesia yang saat ini masih berjuang di ronde ketiga
Piala Dunia 2026. Jadi mari kita support timnas Indonesia, dan kita berharap semua mendukung timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Sekian video kali ini dan terima kasih.